Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca circular flow diagram. Yang perlu kalian ingat adalah di mana nomor-nomor ini terjadi dan tanda panahnya mengarah kemana, ya. Oke, di sini ada pasar input dan ada pasar output. Pasar input itu menjual faktor produksi. Pasar input juga itu punyanya RTK. Lalu ada pasar output, menjual barang atau jasa. Ini punyanya RTP. Jadi yang harus kalian ingat adalah di mana nomor-nomor ini terjadi, di pasar mana dan mengarah kemana tanda panahnya. Oke, contoh nomor 1. Nomor 1 itu terjadi di pasar input. Panahnya itu dari RTK ke RTP. Berarti karena pasar input punyanya RTK, berarti RTK sebagai penjual. Nomor 1 itu kalimatnya bisa yang pertama, RTK menyerahkan faktor produksi ke RTP, atau RTP menerima faktor produksi dari RTK. Paham ya? Oke. Yang kedua ini masih sama terjadi di pasar input. Yang berbeda adalah panahnya. Panahnya mengarah ke RTK. Pasar input tadi adalah punyanya RTK, berarti di sini dia sebagai penjual. Nah, ini panahnya mengarah ke sini, berarti dia dapat apa dari kegiatan nomor 2? Kalimatnya bisa begini. Yang pertama, RTP memberikan balas jasa ke RTK, atau RTK menerima balas jasa dari RTP. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini terjadi di pasar output. Pasar output itu punyanya RTP. Nah, mengarahnya ke RTP. Berarti buat RTP apa nih? Oke. Berarti kalimatnya begini. RTK memberikan balas jasa ke RTP, atau RTP menerima balas jasa dari RTK. Paham ya? Lalu nomor 4. Nomor 4 juga terjadi di pasar output. Bagaimana kalimatnya? RTP menyerahkan barang dan jasa ke RTK karena panahnya mengarah ke sini, atau RTK menerima barang dan jasa dari RTP. Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada nomor 5. Nomor 5 itu panahnya dari RTP, RTK mengarah ke pemerintah. Berarti RTK dan RTP memberikan pajak ke pemerintah atau membayar pajak ke pemerintah. Nah, untuk yang nomor 6 berarti dari pemerintah ke RTK dan RTP. Artinya pemerintah memberikan subsidi atau bantuan ke RTK dan RTP. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita ke sini yang ada MLM, masyarakat luar negeri. Nomor 7,
terjadi di pasar input. Ya, nih dari pasar input ke MLM. Bagaimana kalimatnya? Berarti RTK, karena pasar input itu punya RTK. Berarti RTK mengekspor. Mengekspor itu apa? Menjual barang ke luar negeri. RTK mengekspor faktor produksi ke luar negeri. Atau luar negeri mengimpor faktor produksi dari RTK. Itu untuk yang nomor 7. Paham ya? Lalu yang ke 8. Nomor 8 itu dari MLM ke input. Berarti bisa masyarakat luar negeri mengekspor faktor produksi ke RTK, atau RTK mengimpor faktor produksi dari MLM. Paham ya? Lanjut ke nomor 9. 9 terjadi di pasar output. Panahnya mengarah ke MLM. Berarti apa? Masyarakat luar negeri mengimpor barang dan jasa dari RTP, atau RTP mengekspor barang atau jasa ke luar negeri. Paham ya? Yang nomor 10. Nomor 10 berarti masyarakat luar negeri mengekspor barang dan jasa ke RTP, atau RTP mengimpor barang dan jasa ke luar negeri. Oke, paham ya? Semoga penjelasan saya bisa kalian terima dan kalian pahami. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti dan paham. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.